Di awal film, terlihat ada seekor pokok yang bernama Oli. Ia sedang mencari makan di tengah hutan. Namun sayangnya, dia justru bertemu dengan seekor Javan atau elang Jawa yang ingin menyerangnya. Kisah bermula dari Oli kecil yang merupakan hewan berjenis pokok yang hidup berkelompok dengan kawanannya. Di sini, Oli kecil terlihat sedang menyusuri sungai. Sejak kecil, Oli memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dia selalu ingin mencoba hal yang baru dan ia juga memiliki jiwa seorang petualang. Terlihat di sini, Oli sedang mencoba untuk mencari tahu kehidupan di bawah air dengan membuat selang untuk dirinya agar bisa bernafas di bawah air. Lalu kemudian, ia menelusuri sungai dan melihat keindahan di dalamnya. Nampaknya di dalam air, para makhluk sangat ramah dengan Oli. Singkat waktu, Oli dibawa pulang oleh ayahnya. Di sini, ia dimarahi karena ia mainnya terlalu jauh dari rumahnya dan hampir keluar dari perbatasan rumah mereka. Di sini, ayahnya berkata, banyak terdapat bahaya yang mengintai mereka di luar sana. Namun di sini terlihat sepertinya Oli tidak takut dengan bahaya itu. Tanpa sadar, Oli belum mengetahui jika makhluk hidup lain juga bisa menjadi ancaman baginya dan kawanannya. Dan sampai akhirnya, neneknya Oli menceritakan sebuah kisah masa lalu yang mengerikan agar Oli tidak berani pergi keluar lagi. Jadi, dahulu kala, bangsa pokok hidup berdampingan dengan berbagai jenis hewan yang berada di luar sana. Namun, hidup mereka dipenuhi dengan rasa takut, sebab wilayah tersebut berada di wilayah seekor serigala yang kejam. Setiap malam, serigala itu selalu menyerang hewan-hewan di hutan dan memangsa mereka. Mereka semua tidak bisa hidup dengan tenang karena serigala itu. Sampai akhirnya, makhluk hidup yang berjenis zoo datang mengunjungi wilayah mereka. Kedatangan zoo bersama kawanannya adalah membawa kedamaian bagi semua makhluk. Mereka memberi kacang polong kepada hewan-hewan di sana, dan kacang itu mampu mengubah wujud mereka dan membuat mereka bisa lebih cerdas dan memiliki kemampuan untuk saling mengerti satu sama lain. Dan serigala jahat itu pun kemudian melihat kalau kedatangan zoo telah mengancam wilayahnya. Dia kemudian mencuri kacang polongnya dan memakannya. Serigala itu berubah menjadi serigala api yang dipenuhi dengan amarah dan balas dendam. Dia menyerang Zo dan kawanannya yang membuat mereka kabur dari sana. Banyak Zo yang tewas, sementara Zo lainnya kabur dan meninggalkan wilayah mereka. Dan pada akhirnya, sampai sekarang wilayah mereka masih dikuasai oleh para serigala tersebut. Pretty good stuff, huh? Mendengar kisah itu malah membuat Oli tidak takut sedikit pun. Dia justru masih penasaran dengan dunia luar dan selalu saja tetap ingin mencari tahu hal-hal yang baru. Singkat cerita, Oli bertemu dengan seekor Javan yang masih kecil. Kemudian ia berusaha untuk mendekatinya dan mencoba bersikap ramah kepadanya. Di sini Oli bahkan mengajarinya cara untuk makan biji-bijian dan cara membuka biji itu dari cangkangnya. Awalnya Oli merasa kalau Javan itu tidak berbahaya. Sampai akhirnya ayahnya Oli datang dan membawanya pergi untuk bersembunyi. Dan karena hal itu, Javan kecil itu malah memanggil semua kawannya datang. Lalu kemudian, semua Javan itu memakan biji-bijian itu dan menguasai wilayah pokok. Karena hal itu, mengakibatkan pasokan makanan mereka menjadi menipis. Singkat cerita, Oli yang sudah tumbuh dewasa, ia kembali pulang ke rumahnya dan membawa beberapa biji-bijian untuk ayah ibunya. Di waktu yang bersamaan juga, bangsa pokok sedang melakukan rapat besar. Rapat tersebut yang sedang membahas kalau pasokan makanan mereka sudah tidak ada untuk musim dingin. Jika musim dingin tiba, maka tamat sudah riwayat mereka. Mendengar hal itu, Oli merasa bersalah. Ia menyesal karena sudah berbuat baik kepada Javan itu. Di hari lain, Oli kemudian memanfaatkan beberapa pecahan kaca untuk mengusir para Javan. Dia mencoba mengendap-endap dan menggunakan cahaya dari kaca itu untuk mengusir mereka. Dan sialnya, ada seekor Javan yang melihat kalau ternyata itu ulahnya Oli. Javan itu kemudian menyerang Oli dan membuat Oli terjatuh ke sebuah lubang yang dalam. Tidak disangka, di dalam lubang ia justru malah menemukan sebuah kacang polong bekas peninggalannya bangsa Zo.
Awalnya Oli tidak mau memanfaatkan kacang polong itu, karena menurutnya kesalahan ini terjadi karena para Javan. Namun dia justru terjatuh lagi dan tidak sengaja memakan kacang polongnya. Di malam harinya, para pokok mencari Oli yang hilang dan kebetulan menemukan keberadaannya. Namun yang tak terduga, mereka justru melihat Oli yang sudah berubah menjadi Javan. Mereka semua mengira kalau Oli telah tewas karena dimakan oleh Javan itu. Dan karena hal itu, para pokok marah dan pada akhirnya malah mengusir Oli yang sudah berubah menjadi Javan. Singkat cerita, pagi harinya Oli melihat kalau dirinya sudah berada di tempat lain. Dia bertemu dengan 3 ekor Javan bersaudara. Ada Evie, Lily, dan juga Violet. Evie adalah kakak mereka. Dia juga yang menyelamatkan Oli saat terjatuh dari tebing dan membawanya ke tempat yang aman. Di sini, Evie ingin membawa Oli ke tempat yang aman, alias membawanya ke markasnya para Javan yang berada di atas tebing. Namun Oli menolaknya. Dia tidak mau pergi ke sana, apalagi dia sangat benci dengan bangsa Javan yang sudah merebut wilayahnya dan membuat bangsanya kelaparan. Sejak Oli memakan kacang polong itu, Oli bisa mengerti setiap makhluk. Namun dia masih belum menyadari kalau dirinya memang sudah berubah menjadi Javahan. Di waktu yang bersamaan ada suara serigala api dari kejauhan. Karena Oli menolak untuk pergi ke markas Javan, akhirnya Evie melapis tubuhnya Oli dengan kotoran agar serigala itu tidak bisa mendeteksi bau tubuhnya Oli. Oli kemudian pergi menemui ikan di danau yang pernah ia temui saat kecil. Ikan itu bernama Bugal. Dia sangat ramah dan senang karena memiliki teman baru. Di sini Oli bertanya tentang kacang polong. Dan beruntungnya Bugal tahu kalau masih ada kacang polong lagi yang ternyata berada di seberang sungai. Oli kemudian pergi untuk mendapatkan kacang polong itu. Niatnya agar bisa kembali lagi menjadi pokok. Namun sayangnya Evie justru memegang kacang polong tersebut dan kemudian ia malah berubah menjadi pokok. Di sini mereka kemudian menyalahkan satu sama lain. Mereka berdua kemudian menemui Bugle kembali dan menanyakan apakah masih ada kacang polong yang tersisa. Dan Bugle bilang kalau dia tahu kacang polongnya. Dia mengatakan kalau terdapat 4 Zo yang tewas saat itu dan kacang polong yang tersisa itu berada di jasadnya Zo. Dia memberitahu kalau kacang polong itu berada di air terjun yang berada di seberang tebing Javan yang lokasinya sangatlah jauh. Dengan terpaksa, mereka berdua kemudian pergi bersama ke air terjun. Di sini terlihat kalau mereka masih belum menerima takdir mereka yang sudah bertransformasi itu. Oli tidak sudi menggunakan sayapnya karena ia berpikir kalau dirinya masih seekor pokok. Dia tidak sudi harus menjadi seekor Javan. Sementara Evie justru mengatakan kalau pokok merupakan bangsa yang aneh dan rentan menjadi mangsa bagi para predator karena tubuhnya kecil. Di tengah perdebatan itu, mereka kemudian mendengar kalau ada suara serigala api. Mereka kemudian bersembunyi di balik semak-semak. Tanpa mereka sadari, mereka justru masuk ke wilayahnya serigala api yang membuat mereka akhirnya dikejar-kejar oleh kawanan serigala api itu. Mereka kemudian berhasil masuk ke sebuah goa yang membuat serigala api itu takut memasuki goa tersebut seperti ada sesuatu yang berbahaya di dalam sana. Di sini, Oli menyuruh Evie untuk memanfaatkan kemampuan penciumannya Poco untuk mendeteksi ada bahaya apa di gua tersebut. Yang tidak disangka, mereka justru berada di sarang ular berakar. Ular-ular yang hidup di antara akar-akar pohon dan mampu menyamar agar terlihat seperti akar pohon. Oli kemudian menyuruh Evie untuk menggunakan penciumannya untuk membantu mereka keluar dari sana. Karena ular berakar itu sangat sensitif dengan gerakan apapun, sehingga mereka perlu menggunakan penciuman pokok untuk membedakan yang mana ular dan mana yang bukan ular. Jika itu bukan ular, itu menjadi pijakan untuk mereka dan pergi dari sana.
Pada akhirnya, mereka berhasil melewati ular berakar itu. Oli dan Evie kemudian terjatuh dari tebing. Di sini, Eve menyuruh Oli untuk menggunakan sayapnya agar bisa terbang. Namun Oli masih belum mengerti caranya untuk terbang nih. Kemudian, Evie mengajarinya untuk menggunakan sayapnya dan merasakan angin agar bisa terbang. Mereka kemudian berhenti di atas tebing untuk beristirahat. Karena malam sudah tiba, mereka akan melanjutkan perjalanan mereka besok. Di sini kita akhirnya mengetahui kalau mereka merupakan korban dari kejahatannya serigala api. Bangsa Javan juga mengalami kelaparan saat Zo pergi dari mereka. Sejak insiden itu, Evie kehilangan banyak saudaranya, termasuk ayah ibunya. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seekor pokok yang mengajarnya makan buah piplet. Sejak saat itu, bangsanya tidak kelaparan lagi. Mendengar hal itu membuat Oli terdiam 1000 bahasa nih. Dia tidak menyangka kalau Javan kecil yang ia temui, yang kemudian ia benci karena telah membuat bangsa kelaparan, ternyata adalah Evie. Singkat cerita, pagi harinya mereka kemudian melanjutkan perjalanan mereka ke air terjun besar itu. Dan setibanya di sana, akhirnya mereka melihat kacang polong itu yang bersemayam di jasadnya Zo. Jasad Zo dijadikan sarang untuk tempat tinggalnya para serigala api, yang membuat mereka kebingungan untuk mendapatkan kacang polong itu. Beruntungnya, Bugel datang menemui mereka dan mengatakan kepada mereka kalau ia akan membantu mereka untuk mengalahkan serigala api itu. Setelah melihat kawanan serigala itu pergi, Oli dan Evie kemudian mendatangi kacang polong dan melihat kalau ternyata hanya ada satu kacang polong. Mereka kemudian rebutan untuk mendapatkan kacang polong itu. Di situ, Oli menceritakan kepada Evie kalau pokok yang Evie temui saat kecil itu adalah Oli. Sejak kedatangan Javan ke wilayah mereka, bangsa pokok menjadi kelaparan. Mereka tersingkirkan dan membuat mereka hidup dalam ketakutan karena Javan. Di sini, Evie kemudian tidak menyangka kalau dia dan bangsanya telah membuat bangsa lain menderita juga. Dan sampai karena serigala api itu kembali datang ke sarang mereka. Dan tidak disangka, ternyata mereka justru berubah menjadi bugal. Di sini, mereka baru menyadari kalau kita menyebutkan jenis hewan yang kita inginkan, maka kita bisa berubah sesuai nama yang kita sebutkan itu. Namun Oli tidak peduli dengan itu. Dia sangat kecewa. Dia ingin pergi dan berpisah karena harapannya kandas, sebab kacang polongnya sudah tidak ada. Di sini Bugel kemudian menjelaskan kepada Oli kalau dia tahu kacang polongnya lagi. Dia menjelaskan kalau kacang polongnya ada banyak, namun tempatnya juga berbahaya. Oli kemudian menurunkan egonya dan kembali dengan mereka berdua untuk pergi melanjutkan perjalanannya mencari kacang polong lagi. Singkat waktu, mereka akhirnya tiba di air terjun Scary Rock. Dan ya, memang benar ada banyak kacang polongnya. Namun sayangnya, ada banyak rintangan yang perlu mereka lewati. Pada akhir, mereka pun berhasil nih melewati bangsa Scary Rock yang kelaparan. Di sini, mereka justru malah bertemu dengan kawanan serigala api yang mengintai mereka. Salah satu serigala kecil itu terjatuh dan tersangkut di batang pohon. Oli yang melihat itu merasa iba. Dia kemudian menolong serigala kecil itu dibantu dengan Evie dan Bugel. Singkat waktu, mereka berdua kemudian kembali untuk mendapatkan kacang polongnya dan berhasil berubah kembali ke wujud mereka semula. Evie menjadi Javan dan Oli menjadi pokok. Sementara Bugel, dia justru memanfaatkan kembali kacang polong itu untuk berubah menjadi wujud semulanya yang ternyata adalah serigala api. Jadi serigala api dalam kisah tersebut ternyata adalah Bugel. Bugel bukanlah kawanan serigala pohon. Bugel merupakan serigala yang dibuang dari kelompoknya. Tubuhnya lebih kecil dari teman-teman serigalanya. Dia juga lebih lemah daripada yang lain. Namun di lembah ini dia bisa menjadi seorang alfa. Di sini ia merasa kesal karena sejak kedatangannya, Zo posisinya sebagai alfa dan yang ditakuti menjadi tersingkirkan. Dan maka dari itu dia mengusir kawanan Zo. Singkat cerita, Evie kemudian berusaha untuk menyelamatkan kacang polong itu. Namun dia justru diserang oleh Bugel yang membuatnya terluka parah. Setelah menyerang Evie, Bugel kemudian pergi untuk melanjutkan niat jahatnya, yaitu menghancurkan lembah dan kembali menjadi penguasa yang jahat lagi. Di sini, Oli yang melihat sahabatnya itu sedang sekarat, dia kemudian memutuskan untuk membawa Evie ke tebing Javan untuk menyelamatkannya. Saat terbangun, dia sangat bersyukur kalau Evie baik-baik saja. Namun dia menyesal karena perbuatannya sekarang lembah menjadi dalam bahaya.
Setelah membaik, Ivy kemudian membawanya keluar untuk melihat-lihat tebing Javan. Di sini, Ivy menghiburnya kalau Oli memiliki hati yang sangat baik. Jika bukan karena Oli saat itu, bangsa Javan akan punah karena kelaparan. Namun, Oli menyelamatkannya dan mengajarinya cara makan biji piplet. Oli juga yang menyelamatkan anak serigala pohon saat itu. Meskipun mereka berusaha memangsa Oli, namun Oli tetap berbuat kebaikan untuk mereka sampai akhir mereka melihat ada butiran abu yang berjatuhan dan mendapati kalau ternyata hutan-hutan di lembah sudah kebakaran karena serigala api. Bangsa Javan memutuskan untuk pergi menyelamatkan diri. Namun Violet dan Lily menyuruh Javan yang lainnya untuk ikut membantu hewan-hewan lainnya. Beruntungnya, mereka semua bersedia untuk membantu. Mereka semua bekerja sama untuk membawa hewan-hewan lain ke pinggir sungai. Di pinggir sungai, Oli melihat kalau Pulau Poco merupakan satu-satunya tempat teraman bagi mereka saat ini. Jadi, dia memutuskan untuk membawa mereka ke sana. Di waktu yang bersamaan, kawanan serigala pohon datang dan berterima kasih karena Oli sudah menyelamatkan anaknya. Dan di sini mereka bersedia membantu hewan-hewan lain nih untuk pergi menyeberang ke Pulau Poco. Sesampainya di Pulau Poco, Oli bertemu dengan ayahnya dan mengatakan kalau kita sesama makhluk hidup harus saling tolong-menolong. Oli mengakui kalau dirinya salah. Namun, dia juga belajar dari pertolongannya bersama Evie kalau mereka bisa bekerja sama saling membantu melawan serigala api. Dan pada akhirnya, ayah Oli mengizinkan semua hewan untuk masuk ke Pulau Poco untuk menyelamatkan diri. Di sisi lain, Bugle memanggil Oli dari kejauhan. Oli bersama Evie kemudian pergi ke lubang tempat Oli terjatuh. Di sana, ia berkomunikasi dengan jasad Zo untuk membuatkannya satu kacang polong lagi. Beruntungnya, rohnya Zo mengabulkannya. Oli memilih untuk berubah menjadi Zo untuk melawan serigala api. Di sini, Oli berhasil untuk memojokkan Bugle dan membawanya ke bendungan untuk menjebaknya dan mengalahkannya di sana. Sayangnya, Oli tidak selamat guys. Namun, pengorbanannya tidaklah sia-sia. Sejak kepergiannya Oli, hutan-hutan di lembah menjadi lebih subur dan hidup. Banyak makhluk hidup mulai hidup bersama dan berdampingan. Mereka bekerja sama membangun kembali hutan mereka untuk hidup lebih baik. Dan di waktu yang bersamaan, kawanan Zo datang ke wilayah mereka lagi. Di sini, Evie kemudian berusaha untuk mencari Oli di antara kawan Zo itu. Dan beruntungnya dia berhasil menemukan Oli dan ia pun bahagia karena sahabatnya itu selamat dan kembali lagi bersama mereka. Yeay! Oli menjelaskan kalau dia terdampar dan diselamatkan oleh salah satu Zo yang pada akhirnya kawan Zo kembali ke wilayah mereka untuk menyebarkan kehidupan dan perdamaian. Dan film pun berakhir.